Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila dengan NIM 2002979. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai batang questionnaire rods. Nah, sebelum itu ada beberapa petunjuk belajar yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mulailah pembelajaran dengan berdoa. Lalu yang kedua, tulis nama Ananda sesuai dengan tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, bacalah setiap aturan yang ada di dalam LKPD secara cermat dan teliti. Lalu, jawablah pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan menggunakan berbagai sifat operasi. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang tentunya harus dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan pecahan senilai menggunakan batang kuesioner. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil operasi penjumlahan menggunakan batang kuesioner. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan hasil operasi pengurangan menggunakan batang kuesioner. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan hasil operasi perkalian menggunakan batang kuesioner. Dan tentunya yang kelima, peserta didik mampu menentukan hasil operasi pembagian menggunakan batang kuesioner. Baiklah, kita masuk pada yang pertama yaitu pengenalan pecahan. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan pecahan itu menggunakan batang kuesioner? Nah, sebelum itu, batang kuesioner ini sendiri adalah media yang digunakan untuk melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian pada bilangan pecahan. Nah, batang kuesioner ini sendiri terdiri dari 10 warna yang berbeda-beda, mulai dari putih, merah, hijau muda, ungu, kuning, hijau tua, hitam, coklat, biru, dan oranye. Nah, pertama-tama Ananda semua itu dapat memperhatikan batang kuesioner yang ada tersedia pada gambar berikut. Nah, ada aturan dari batang kuesioner ini, yaitu kita mulai dari putih yang bernilai 1 satuan, lalu merah yang bernilai 2 satuan, lalu hijau muda yang bernilai 3 satuan, ungu yang bernilai 4 satuan, kuning yang bernilai 5 satuan, hijau tua yang bernilai 6 satuan, hitam yang bernilai 7 satuan, coklat yang bernilai 8 satuan, kemudian biru bernilai 9 satuan, serta yang terakhir orange yang bernilai 10 satuan. Semuanya, sekarang kita masuk kepada bagaimana cara kita menyatakan pecahan itu dengan menggunakan batang kuesioner. Nah, jadi caranya misalnya nih kita mau menyatakan pecahan 1/2. Nah, gimana caranya? Itu yang pertama, kita ambil batang berwarna putih karena ini merupakan nilainya itu 1 satuan. Kemudian untuk penyebutnya itu kita ambil batang berwarna merah karena merah ini itu kan sama dengan 2 putih, berarti dia bernilai 2 satuan. Maka untuk menyatakan 1/2, pecahan 1/2 itu menggunakan putih dan merah. Lalu contoh lain, misalnya kita mau menyatakan 3/5. Nah, caranya gimana? Caranya kita ambil dulu batang yang bernilai 3 satuan. Nah, di sini ibu saya menggunakan batang berwarna hijau muda. Karena ini hijau muda ini bernilai 3 batangan putih. Nih, jika digabung, maka dia akan bernilai 3 batangan putih. Maka itu bernilai 3 satuan, dan untuk 5-nya itu kita menggunakan batang berwarna kuning. Maka untuk menyatakan pecahan yang bernilai 3/5 itu dengan batang warna hijau muda dan kuning. Baiklah, kita masuk pada yang kedua, yaitu mengenai pecahan senilai. Nah, Anda semuanya, cara menentukan pecahan senilai itu sendiri, yaitu yang pertama kita ambil satu batangan yang bernilai 1 satuan. Nah, kemudian kita ambil batangan lain yang bernilai A/B terhadap 1 satuan. Lalu yang ketiga, kita ambil batangan lain yang berbeda ukurannya, kemudian susun sehingga bernilai sama panjang dengan A/B yang sebelumnya.
Dan yang terakhir, lakukan langkah tadi hingga tidak ada nilai dari batangan tersebut yang sama dengan A per B. Nah, baiklah Anda semuanya, sekarang kita masuk kepada pecahan senilai. Bagaimana cara menyatakan pecahan senilai itu? Nah, pertama nih, kita punya pecahan yang bernilai 1/2. Seperti yang kita telah cari tadi nih, 1/2. Nah, sekarang kita punya pecahan bernilai 1/2, yaitu putih dan merah. Nah, bagaimana cara mencari pecahan senilainya? Caranya itu dengan menambahkan kedua bilangan ini, kedua batangan ini dengan yang sama panjang. Seperti nih, kita tambahin lagi sama 1/2. Nah, kita jumlahkan, kita gabungkan kedua-duanya, maka ini dapat kita lihat nilainya tuh 2 batangan putih dan 2 batangan merah. 2 batangan putih ini sama dengan 2 batangan merah, dan 2 batangan merah ini bernilai sama dengan 1 batangan ungu. Nah, maka kita dapat melihat bahwa pecahan senilai dari 1/2 tadi yaitu 2/4. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu aturan penggunaan batang kuesioner pada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan ini kita memperhatikan penyebut atau satuannya. Nah, jika penyebut atau satuannya itu sama, maka kita dapat melakukan operasi penjumlahannya terhadap si pembilang saja. Caranya dengan kita menggabungkan batangan yang bernilai A per B dan C per D satuan, sehingga gabungan dari kedua batang ini yang merupakan hasil dari penjumlahan tadi. Nah, jika penyebut atau satuannya itu berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menyamakan si penyebut tadi, 2 penyebut tadi, sehingga memiliki nilai yang sama panjang atau sama besarnya. Lalu baru kita bisa melakukan operasi terhadap pembilang sesuai dengan langkah sebelumnya. Nah, baiklah Anda semuanya, sekarang kita masuk kepada operasi pertama, yaitu penjumlahan. Di sini untuk soal yang pertama kita yaitu 3/4 ditambah 2/4. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Itu yang pertama kita ambil satu batang yang bernilai 4 satuan. Nah, kemudian berapa 3/4 dari batang ungu ini? Yaitu adalah batang berwarna hijau muda. Nah, ini bernilai 3/4. Lalu kemudian penjumlahannya itu ditambah 2/4. Nah, kita ambil lagi batangan warna ungu yang bernilai 4 ini. Lalu berapa 2/4-nya? Itu adalah batangan berwarna merah. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, bahwasanya penyebut atau satuannya ini telah sama kan, berwarna ungu, batang berwarna ungu. Maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya dengan cara menggabungkan si kedua pembilang ini. Maka kita gabungkanlah merah dan hijau. Nah, merah dan hijau ini pun hasilnya itu akan sama dengan satu batang berwarna kuning. Nah, maka hasil akhir dari 3/4 ditambah 2/4 itu adalah 5/4 atau batang berwarna kuning per batang berwarna ungu. Nah, baiklah, sekarang kita masuk kepada soal yang kedua nih, yaitu 2/3 ditambah 1/2. Nah, Anda semuanya, bagaimana cara kita menyatakan 2/3 ditambah 1/2 ini? Nah, untuk yang pertama itu kita nyatakan dulu pecahan bernilai 2/3, yaitu batang berwarna merah dengan batang berwarna hijau muda. Nah, ini nilainya itu sama dengan 2/3. Nah, kemudian berapa lagi yang bernilai 1/2? Kalau untuk pecahan yang bernilai 1/2 ini yaitu merah dan putih. Jadi putih per merah ini adalah 1/2. Nah, seperti yang kita lihat nih semuanya, bahwa penyebut atau satuan ini tidak sama kan?
Berarti kita tidak bisa dong secara langsung menjumlahkannya begitu saja, karena penyebutnya ini tidak sama. Jadi caranya itu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana? Yaitu dengan kita jajarkan kedua penyebut ini sehingga mereka bernilai sama nantinya. Baru bisa kita melakukan penjumlahannya. Jadi ini kita jajarkan si batang berwarna hijau muda dengan merah. Nah, ini masih belum sama, maka kita tambahlah satu lagi warna merah. Udah sama belum? Masih belum sama. Nah, caranya kita tambah lagi satu batang warna hijau muda. Nah, ini masih belum sama, maka kita tambahin satu lagi batang berwarna merah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan panjang yang sama nih antara batang hijau muda dan batang berwarna merah. Nah, kedua batang ini tuh bernilai sama juga dengan satu batang berwarna hijau tua. Maka kita bisa mengganti si penyebutnya itu dengan batang berwarna hijau tua. Nah, berarti kita sekarang batang hijau tua. Terus bagaimana kita menyatakan 2/3 dari batang hijau tua ini? Nah, 2/3-nya, nih seperti yang kita lihat tadi bahwa hijau tua tuh merupakan 3 merah, berarti 2/3-nya adalah 2 merah, sedangkan 2 merah itu sama dengan satu batang berwarna ungu. Nah, ini 2/3. Kemudian berapa lagi? 1/2-nya, 1/2 dari batang berwarna hijau tua. Itu nilainya sama dengan satu batang berwarna hijau muda. Maka nih, seperti yang kita lihat bahwa penyebutnya atau satuannya ini telah sama kan? Maka kita bisa langsung menjumlahkan si pembilang dari kedua pecahan ini. Nah, caranya itu kita gabungkanlah si ungu dan hijau muda. Nah, ungu dan hijau muda ini nilainya akan sama dengan satu batang berwarna hitam. Maka kita dapat melihat hasil akhir dari 2/3 ditambah 1/2 itu adalah 7/6 atau batang berwarna hitam per batang berwarna hijau tua. Yang keempat, kita masuk kepada aturan penggunaan batang kuesioner pada pengurangan. Nah, sama seperti pada penjumlahan, itu kita memperhatikan si penyebut atau satuannya. Nah, jika penyebut atau satuannya ini memiliki nilai yang sama, maka kita dapat mengurangkannya secara langsung si pembilang dari kedua pecahan ini. Nah, caranya dengan mendempetkan nilai C per D dengan A per B, sehingga sisa dari A per B inilah yang merupakan hasil dari pengurangannya. Lalu yang kedua, jika penyebut atau satuannya ini tidak sama, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu sama dengan penjumlahan, yaitu dengan menyusun, menjajarkan penyebut dari kedua pecahan ini sehingga memiliki nilai yang sama panjang atau sama besar. Barulah kemudian kita kurangkan si pembilangnya sesuai dengan langkah sebelumnya. Nah, Anda semuanya, sekarang kita masuk pada soal yang pertama dari operasi pengurangan. Soalnya yaitu 3/4 dikurangi 2/4. Nah, sama seperti langkah yang tadi pada penjumlahan, itu kita nyatakan terlebih dahulu si 3/4, yaitu sama dengan batang berwarna hijau muda per batang berwarna ungu. Nah, ini 3/4. Lalu dikurangi 2/4, berarti kita nyatakan lagi 2/4-nya dengan batang berwarna merah per batang berwarna ungu. Nah, seperti yang Anda lihat semuanya bahwa penyebut atau satuannya ini kan telah sama nih, ada batang berwarna ungu. Maka kita bisa langsung mengurangkannya. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan mendempetkan si batang berwarna merah ke batang berwarna hijau muda. Nah, sisa dari batangnya pembilang yang telah kita dempetkan inilah yang merupakan hasil pengurangannya. Nah, kita lihat nih, sisanya ada nih satu kotak kecil yang ini nilainya sama dengan satu kotak berwarna putih. Maka hasil akhir dari 3/4 dikurangi 2/4 itu sama dengan satu batang warna putih per satu batang warna ungu, atau nilainya itu 1/4.
Nah, untuk soal yang keduanya itu kita samakanlah dengan penjumlahan tadi, berarti 2/3 dikurangi 1/2. Nah, 2/3 dulu. Kita nyatakan 2/3 itu dengan merah per batang warna hijau muda, itu 2/3. Kemudian 1/2. 1/2 kita nyatakan dengan batang berwarna putih per batang berwarna merah. Nah, seperti yang Anda lihat bahwa penyebut atau satuan ini tidak sama, maka cara yang kita lakukan selanjutnya itu sama seperti yang pada operasi penjumlahan, yaitu dengan menyamakan si penyebut ini dengan cara menjajarkan penyebut-penyebutnya ini sehingga bernilai sama panjang. Jadi seperti langkah yang tadi nih pada operasi penjumlahan, maka kita jajarkan, karena dia tidak sama maka kita tambahkan lagi warna merah, masih tidak sama, tambahkan lagi warna hijau, masih tidak sama, berarti kita tambahkan lagi satu merah, dan kita bisa melihat bahwa sekarang dia sudah bernilai sama panjang. Nah, ini sama juga dengan satu batang berwarna hijau tua. Jadi sekarang kita punya penyebutnya ini adalah satu batang hijau tua. Nah, lalu berapa 2/3 dari hijau tua ini? Itu sama dengan satu batang warna ungu. Ini 2/3-nya. Lalu berapa 1/2 dari hijau tua ini? Itu sama dengan satu batang berwarna hijau muda. Seperti yang kita lihat bahwa sekarang nih sudah penyebutnya sudah sama, maka bisa kita langsung kurangkan saja. Caranya dengan mendempetkan si batang hijau muda kepada batang warna ungu. Nah, jadi hasil dari sisanya yang tidak terdempetkan inilah itu pengurangannya. Nah, kita lihat ini sama dengan satu batang warna putih. Berarti hasil akhir dari 2/3 dikurangi 1/2 itu sama nilainya dengan 1/6 atau batang berwarna putih per hijau tua. Nah, kita masuk kepada yang kelima, yaitu aturan penggunaan batang kuesioner pada operasi perkalian. Nah, Anda semuanya ada beberapa aturan yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama, ambillah satu batangan yang bernilai satu satuan. Nah, kemudian kita ambil batangan lain yang bernilai C/D terhadap satu satuan tersebut. Lalu yang ketiga, ambil batangan lain yang bernilai A/B terhadap C/D. Dan yang keempat yaitu hasil kali dari kedua bilangan ini itu perbandingan antara A/B terhadap C/D dengan satu satuan. Nah, Nanda sekalian, sekarang kita masuk pada soal perkalian. Nah, perkalian ini kita sepertiga dikali 1/2. Nah, bagaimana cara menyatakannya menggunakan batang questioner rods? Nah, jadi yang pertama itu kita ambillah satu batangan yang bernilai satu satuan. Di sini kita mengambil batangan berwarna hijau tua. Jadi ini adalah nilainya satu satuan nih, batang berwarna hijau tua. Kemudian soalnya tadi 1/3 dari 1/2. Nah, 1/2 dari si hijau tua ini berapa? Itu sama dengan satu batang berwarna hijau muda. Maka ini adalah nilainya 1/2. Jadi si hijau tua ini bernilai satu satuan, sedangkan si hijau muda ini bernilai 1/2. Kemudian pertanyaannya itu berapa 1/3 dari 1/2? Nah, jadi 1/3 dari hijau muda ini berapa? Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa hijau muda ini nilainya itu sama dengan 3 batang berwarna putih. Maka 1/3-nya itu merupakan satu batang berwarna putih. 1/3-nya dari si hijau muda. Berarti nilai dari 1/3 dikali 1/2 itu sama dengan 1/6 atau batang berwarna putih per hijau tua. Lalu kita masuk kepada yang terakhir, yaitu aturan penggunaan batang questioner rods pada operasi pembagian. Nah, beberapa aturan yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama, ambil satu batangan yang bernilai satu satuan.
Lalu yang kedua, ambil batangan lain yang bernilai A per B dari satu satuan tersebut. Lalu yang ketiga, ambil batangan lain yang bernilai C per D dari satu satuan tersebut. Dan yang keempat yaitu bandingkan antara A per B dengan C per D, sehingga hasil dari perbandingan inilah yang merupakan hasil operasi pembagian. Nah, baiklah Anda sekalian, kita masuk kepada operasi terakhir nih, yaitu pembagian, dimana soalnya adalah 1/3 dibagi 1/2. Nah, pertama-tama itu kita sama seperti pada perkalian tadi, kita ambillah satu batangan yang bernilai satu satuan. Di sini saya mengambil satu batangan berwarna hijau tua. Nah, ini nilainya nih satu satuan. Sekarang dia pertanyaan soalnya 1/3 dibagi 1/2. Berarti 1/3 dari hijau tua ini berapa? Itu sama dengan batang berwarna merah. Jadi 1/3 dari si hijau tua ini adalah merah. Sehingga nih, hijau tua ini satu satuan, merah ini nilainya 1/3. Nah, kemudian berapa nilai dari 1/2 dari batangan hijau tua yang telah kita tetapkan sebagai satuannya? Nah, 1/2-nya itu sama dengan batangan berwarna hijau muda. Jadi ini nilainya hijau tua ini sebagai satu satuannya dan hijau muda ini sebagai 1/2-nya. Maka soal kita kan pembagian, berarti itu kita membandingkan antara 1/3 dengan 1/2. Tadi kita telah dapat bahwa 1/3 itu kan berwarna merah. Kemudian 1/2 itu berwarna hijau muda. Berarti tinggal kita bandingkan antara 1/3 dibagi dengan 1/2, maka ini kita dapat hasil akhirnya yaitu 2/3 atau batang berwarna merah per hijau muda. Nah, sekian saja pada pertemuan kali ini. Langkah selanjutnya itu Anda bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada LKPD dan kemudian berikanlah kesimpulan yang Anda dapatkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.